Sebelum mulai kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Bersatu di dalam doa. Kami kembali mengucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang masih kami boleh rasakan hingga pada saat ini. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami beserta jemaat-Mu akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang dengar-dengar akan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya di tempat ini hanya otoritas Tuhan yang boleh terlaksana. Kami percaya Tuhan, Anda tidak suka dengan persekutuan kami tolak, kami katakan Tuhan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Biarlah kiranya Tuhan, hanya kehendak-Mu, hanya pertolongan daripada Roh Kudus-Mu yang boleh menyertai kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan berkata-kata atas kami lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, yang menjadi firman Tuhan pada minggu 19 setelah Trinitatis pada saat ini ialah tertulis di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ke-13. Sekali lagi tertulis di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ke-13 dengan judul perikop panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang untuk memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti orang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendengar keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada kesempatan yang indah ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ke-13 dengan tema yaitu panggilan untuk ikut menderita.
Bapak Ibu yang terkasih, tema ini sangat menarik. Tema ini sangat menyentuh, terkhusus dalam pribadi saya sendiri. Mengapa tidak Bapak Ibu? Karena jika mendengar, karena jika melihat bagaimana silsilah Rasul Paulus dalam pelayanan pemberita Injilnya. Kitab ini ditulis oleh tangan Rasul Paulus sendiri yang diberikannya kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus bukan tidak memiliki alasan memilih Timotius. Dia percaya bahwa anaknya Timotius itu adalah anak yang cakap mengajar, bahwa anaknya Timotius itu adalah anak yang memiliki bakat dalam pemberitaan Injil, anaknya yang benar-benar diberikan Tuhan hikmat beserta pengetahuan yang daripada Tuhan. Sekalipun usianya sangat muda, tetapi Paulus mengatakan, jangan biarkan manusia menganggap rendah karena engkau masih muda. Karena di sini Bapak Ibu yang terkasih, dengan judul perikop kita yaitu panggilan untuk ikut menderita. Ayat pertama mengatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, pada hakikatnya kebahagiaan, penderitaan merupakan keadaan yang silih berganti dalam kehidupan umat manusia. Atau bahkan dalam perjalanan kehidupannya seringkali kita mengeluh jika kita diterpa oleh penderitaan. Benar demikian. Tetapi satu harus kita ketahui bahwa penderitaan adalah sebuah realita yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan, kita harus siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Bapak Ibu yang terkasih, penderitaan adalah bagian yang tidak pernah terpisahkan dalam kehidupan umat manusia, terkhusus Bapak Ibu pengikut Kristus. Atau kita boleh mengerti, kita sebagai orang Kristen yang menjadi pengikut Kristus memang harus juga menderita. Karena pada hakikatnya Tuhan Yesus sendiri pun ikut menderita karena kita. Bapak Ibu yang terkasih, perjalanan penginjilan Paulus yang pertama ialah ia ditinggalkan oleh Markus, setelah itu ditinggalkan oleh Yohanes, tetapi ia kemudian mendapatkan Timotius sebagai penggantinya yang cakap. Ia percaya bahwa Timotius anaknya akan menjalankan tugas ini dengan baik. Paulus dalam tugasnya ini, ia dikirim untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, jemaat-jemaat yang ada di Korintus, jemaat-jemaat yang ada di Filipi, jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Setelah bertahun-tahun hubungan Paulus dan Timotius menjadi seorang partner kerja untuk memberitakan Injil. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tetapi sebagai seorang anak dan ayah. Dalam ayat pertama ini tidak ada keselamatan tanpa salib. Kita percaya itu. Saat kita ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan harus melewati salib. Tuhan harus melewati salib demi mendapatkan keselamatan. Maka daripada itu, mari kita mencoba meneladani gaya kehidupan Rasul Paulus yang rela menderita meskipun mereka tahu dalam mengajarkan segala sesuatu, dalam memberitakan Injil akan ada yang menerima, akan ada yang menolak, akan ada juga yang bertentangan, berbagai macam versi Bapak Ibu. Tetapi apakah Rasul Paulus jenuh? Apakah Rasul Paulus emosi atau dia tidak memiliki pengendalian diri? Apakah dia jenuh dalam melayani Kristus? Bukan. Dia tidak jenuh, tetapi dia sabar. Dia menanti penderitaan itu sampai Tuhan mengatakan bahwa indah pada waktunya. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita melihat Paulus menghimbau anaknya Timotius untuk tetap menjadi kuat dalam kasih karunia yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Kita mengetahui
bahwa perjalanan Rasul Paulus, penjara sudah menanti dia, musuh sudah menanti dia, Bapak Ibu, kejahatan sudah menanti dia. Tetapi dia percaya bahwa firman Allah tidak terbelenggu oleh semuanya itu. Bapak Ibu yang terkasih, dalam ayat ini, dalam kitab ini ada 3 poin yang harus kita teladani. Paulus sudah memberikan ilustrasi, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dalam Kristus Yesus. Jika kita mengetahui apa makna daripada prajurit, prajurit adalah orang yang terdepan dalam peperangan. Prajurit adalah orang yang memiliki jiwa kesatria, yang memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu, jadilah kita menjadi prajurit Kristus yang baik. Artinya di sini ialah yang mencurahkan segala perhatiannya, tenaganya kepada tugasnya, tanpa mencemaskan kepentingan-kepentingan duniawi, tanpa mencemaskan kepentingan-kepentingan jasmani yang memang baik menurutnya, tetapi dia meninggalkan itu semua. Seperti itulah prajurit yang baik di hadapan Tuhan. Paulus mengatakan bahwa sebagai prajurit harus memiliki komitmen. Komitmen harus berjuang sampai akhir. Komitmen harus setia sampai akhir. Paulus dengan panggilannya untuk melayani Yesus, yaitu menderita. Yaitu panggilannya untuk menderita karena apa? Karena memberitakan Injil Kristus. Dia rela menjadi orang terdepan yang dianiaya. Dia rela menjadi orang terdepan yang dipenjara. Dia rela menjadi orang terdepan yang harus dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh mulia Rasul Paulus kita ini. Oleh sebab itu, Paulus mengatakan kepada anaknya Timotius, bukan penderitaan yang dibuat-buat sendiri, bukan penderitaan karena kita melakukan kejahatan, tetapi penderitaan yang karena kita mau memberitakan Injil. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak pernah menginginkan anaknya menderita, tetapi dalam mengikut Dia, kita harus memikul salib. Artinya ialah kita harus menyangkal diri. Artinya ialah kita harus mengoreksi diri. Artinya ialah kita harus rela melakukan apapun dalam memberitakan Injil. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Seorang prajurit adalah seorang yang gampang untuk tetap maju, bukan yang gampang untuk menyerah, tetapi siap untuk maju, untuk menggapai kemenangan. Seorang prajurit di medan pertempuran tidak lagi memikirkan tentang apa yang terjadi, bagaimana yang terjadi, apa kekurangan yang terjadi, tetapi hanya fokus menghadapi bagaimana lawan dihancurkan dan mendapatkan kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih, itu salah satu ilustrasi yang sangat baik. Dan ayat seterusnya, ilustrasi yang kedua ialah kita sebagai seorang olahragawan. Olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding untuk peraturan olahraga. Dalam olahragawan, dalam hal ini kita dapat mengerti seorang olahragawan yang senantiasa melatih diri dengan sungguh-sungguh supaya dia dapat mendapatkan mahkota kejuaraannya. Kita juga perlu mengoreksi diri Bapak Ibu, bahwa pelatih yang sesungguhnya, bahwa wasit yang sesungguhnya adalah hanya milik Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita memberikan diri kita untuk dilatih dan diajar oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan memiliki strategi atau versi terbaiknya dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Meski dalam jatuh bangun, dalam hidup yang kita jalani, Tuhan memiliki cara terbaik. Bukan dengan cara yang curang, bukan cara yang transparan atau spontan ataupun instan, tetapi Tuhan mau supaya kita boleh berproses dalam menggapai kemenangan kita. Yang ketiga adalah seperti seorang petani Bapak Ibu yang bekerja keras dan yang pertama juga menikmati hasil usahanya.
Kita perlu mengetahui seorang petani adalah seorang yang bekerja keras. Di samping bekerja keras, dia adalah seorang penyabar. Bagaimana lelah letihnya dalam proses dia menabur, dalam proses dia menanam, bagaimana keringatnya bercucuran, tetapi dia harus sabar karena dia percaya akan ada hasil yang akan dia harapkan, akan ada hasil yang akan dia dapatkan, yaitu panen yang melimpah. Yang dapat dilakukan seorang petani adalah bekerja, namun yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hal ini ialah dalam segala apapun perjuangan kita, dalam setiap apapun usaha kita, hidup ini harus ada kesabaran, hidup ini harus ada pengendalian diri, supaya kita melaksanakan apa yang menjadi bahagian kita, kita kerjakan. Selebihnya izinkan Tuhan yang bekerja. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat ke-7 Paulus mengatakan, perhatikan apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Kita percaya Bapak Ibu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita percaya dalam proses pemberitaan Injil, Tuhan bersekutu dengan kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bahkan jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kehidupan kita. Yang menjadi relevansi ayat ini dalam kehidupan kita apa Bapak Ibu? Bagaimanapun situasi kita pada saat ini, nasihat Paulus kepada Timotius masihlah sangat relevan. Seperti Timotius, kita juga harus benar-benar tekun dalam melayani Tuhan. Sungguh hidup kekristenan membutuhkan perjuangan dan kerja keras. Apapun penderitaan, apapun tantangan, apapun pergumulan, jangan takut untuk menghadapinya, asalkan penderitaan karena Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kesimpulan pada saat ini adalah penderitaan merupakan sesuatu hal yang secara mungkin adalah realita yang dihadapi oleh masyarakat, yang tidak dapat dihindari oleh orang banyak. Manusiawi jika manusia itu menderita. Akan tetapi Paulus justru mendorong Timotius untuk menjadi kuat. Paulus mendorong Timotius untuk menjadi sabar dalam pelayanan pemberitaan Injil ini. Mari kita meneladani kehidupan Rasul Paulus yang akan menjadi dasar kita, yang menjadi fondasi kita, yang menjadi motivator kita dalam pemberitaan Injil dalam situasi apapun. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Untuk menutup ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur biarlah kiranya Tuhan boleh menjadikan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang telah diberitakan oleh hamba-Mu, Kau jadikan itu menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi penolong di dalam kesesakan kami. Biarlah kiranya Tuhan kami jemaat-Mu di tempat ini bukan hanya menjadi pendengar,
dan pembaca, melainkan juga menjadi pelaku firman yang terbaik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau ajar-ajarkan kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap mendengarkan firman-Mu dan melakukan juga firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.